Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1165. Aku ingin menghancurkan keluarga Han Sautian melangkah maju dan menatap si Dongpeng. Saya kira pasti ada kesalahpahaman. Si Dongpeng dan si Bin keduanya tertegun dan menatap Han Sautian, berpikir mereka salah dengar. Dia memukul putrinya sendiri, jadi bukankah itu berarti dia mengakui kesalahannya? Kenapa Anda masih mengatakan ada kesalahpahaman? Kalau ini bukan omong kosong, apalagi, Han Sautian memandang Han Lu yang pipinya bengkak karena dipukul. Saya memukulnya bukan karena dia melakukan hal tercela kepada si Bin, tetapi karena dia menyakiti Gao Yuan, mengenai wanita dalam foto itu. Saya benar-benar minta maaf. Kami juga tidak tahu. Penuh penyesalan dan ketulusan, tampaknya tidak ada yang dapat dilakukan untuk membantu. Si Dongpeng dan si Bin keduanya berteriak frustrasi pada saat yang sama, mengira Han Sautian memukul Han Lu karena dia ingin mengakui kesalahannya dan menyelesaikan masalah. Akibatnya, sekarang semuanya tidak ada hubungannya dengan keluarga Han mereka. Bagaimana ini mungkin? Pembuluh darah menonjol di dahi si Bin dan dia hampir muntah darah lagi. Han Sautian mengabaikan paman dan keponakan yang tercengang itu, menatap Han Lu, melotot dan berteriak. Seorang wanita membuka mulutnya untuk berbicara tentang perkelahian dan pembunuhan. Seberapa buruk hal itu hingga menimbulkan kesalahpahaman. Melihat ke arah keluarga Han, segera atur agar mereka mencari orang yang menculik Tuan Si. Pada saat yang sama, periksa kamera pengawas di rumah untuk melihat siapa yang mendatangi keluarga si kita. Han Sautian akhirnya menatap si Dongpeng dan keponakannya. Apapun yang terjadi, karena ada yang menyalahkan keluarga Han pasti akan memberikan penjelasan. Mata si Dongpeng menyipit dan dia mendengus dalam hatinya. Si Bin hendak meledak, jadi dia menariknya kembali. Si Bin ingin mengatakan sesuatu, tetapi si Dongpeng menghentikannya dengan matanya. Si Dongpeng menatap Han Sautian dan berkata, "Tuan Han, karena Anda mengatakan ingin penjelasan tentang masalah ini, maka saya akan menunggunya. Jika saya tidak bisa menunggu, saya yakin Tuan Ji juga akan memberi kita penjelasan yang memuaskan." Kata-katanya lembut namun tegas. Han Sautian mencibir. Dia benar-benar mengancam keluarga Han. Jika ayahnya tidak pergi ke Ling Kongsu dan tidak pernah kembali, dia akan membunuh si Dongpeng dan keponakannya secara langsung. Adapun Ji Fei, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa dibunuh dengan kekuatan seluruh keluarganya. Tapi sekarang, aku hanya bisa menanggungnya. Presiden Si, tenang saja, saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Si Dongpeng mengangguk, melangkah maju dan membantu Gao Yuan yang terluka berdiri. Si Bin, ayo pergi. Dahi si Bin masih menonjol dengan urat-urat, dan seluruh tubuhnya tampak seperti balon yang mengembang. Dia diperkosa oleh seorang wanita, dan dia merasa sangat tertekan dan terhina, terutama ketika dia memikirkan ekspresi dan pandangan Han Lu saat itu. Dia merasa sangat mual hingga ingin muntah. Dia menatap Han Lu dengan niat membunuh di matanya. Han Lu balas menatap si Bin, juga dipenuhi amarah. Satu-satunya pria yang disukainya malah terbang seperti ini, dan membuat dirinya mendapat masalah. Amarah sangat membuat frustrasi, mereka berdua nyaris mengalihkan pandangan sambil menggertakkan gigi. "Paman, aku tidak akan menyerah." Si Bin duduk di mobil dan menangis dengan sedihnya. "Si Bin, jika kamu seorang pria, jangan ganggu, masalah ini bukan urusanmu atau aku.
Si Dongpeng berkata dengan tegas. Si Bin masih tidak mau dan ingin berbicara. Gao Yuan dengan enggan berkata, Tuan Si, Presiden benar. Jika kita terus bersikeras sekarang, keluarga Han akan membunuh kita untuk membungkam kita. Kita akan mati sia-sia. Dan kedatangan Tuan Ji ke sini juga akan sia-sia. Ledakan, si Bin meninju kaca mobil dengan keras dan merasakan seluruh tubuhnya sangat kotor. Gao Yuan, tolong bersabarlah, kita tidak bisa pulang sekarang. Kata si Dongpeng. Gao Yuan mengangguk. Tidak apa-apa, aku pasti akan bertahan sampai Tuan Ji tiba. Setelah si Dongpeng meminta semua orang untuk mematikan ponsel mereka, dia pergi ke lokasi rahasia di pinggiran kota Su. Keluarga Han Shaotian langsung memanggil beberapa keturunan langsungnya ke ruangan. Han San, Han Teng, Han Gong, kalian bertiga, segera hubungi masyarakat naga kaisar di Su dan minta mereka maju untuk membunuh si Dongpeng dan keponakannya. Han Gong yang berbadan tinggi dan berbicara dengan suara yang dalam, melangkah maju dan berkata, Guru, mengapa kita tidak menyelesaikan masalah itu secara langsung saja? Sebelum Han Shaotian sempat berkata apa-apa, Han San, seorang pria kurus dengan aura spiritual, melangkah maju dan berkata, Han Gong, gunakan otakmu, Tuan kita ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Han Gong tiba-tiba menyadarinya dan mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya. Foto-foto itu sepertinya milik nona muda kita. Han Gong baru saja selesai berbicara ketika ia merasa seperti sedang menjadi sasaran mangsa. Wajah Han Shaotian dipenuhi dengan niat membunuh. Han Teng yang sedari tadi hanya terdiam, segera menarik Han Gong dan berkata, Tuan, kita pasti akan menemukan wanita yang berpura-pura menjadi seorang wanita bangsawan itu. Ekspresi Han Shaotian sedikit mereda dan dia mengangguk, cepat lakukan, kalau tidak, orang-orang akan berpikir bahwa keluarga Han kita mudah diganggu. Mereka bertiga mengangguk dan segera keluar untuk melaksanakannya. Han Shaotian berbalik dan pergi ke kamar Han Lu. Han Lu sedang mengatasi kemerahan dan bengkak di wajahnya. Ketika dia melihat ayahnya datang, dia hendak berbicara, tetapi kemudian, Bang, Han Shaotian mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali. Wanita jalang, kau ingin mempermalukan keluarga Han. Ah, Han Lu menutupi wajahnya karena kesakitan. Ketakutan terlihat di matanya. Ayah, kenapa ayah memukulku? Aku. Wah, Han Shaotian mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa yang ada di foto itu adalah kamu? Saya, Han Lu menutup wajahnya dan tidak bisa melanjutkan. Bagaimana mungkin keluarga Han kita melahirkan seorang pecundang sepertimu? Han Shaotian sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Han Lu begitu takut hingga dia tidak berani berbicara. Sekarang kamu hanya bisa berdoa untuk keberuntungan. Han Yi dan Han Cheng dibunuh oleh Ji Fei, dan kakekmu tidak bisa menyelamatkan mereka di tempat. Jika Ji Fei bertekad untuk membantu keluarga Si, keluarga Han kita akan berada dalam bahaya. Han Shaotian mengatakan yang sebenarnya kepada putrinya. Apakah Ji Fei sekuat itu? Han Shaotian tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya sudah dipenuhi amarah dan kemarahan yang tak terhingga. Han Lu tidak berani berbicara, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia tidak takut. Keluarga Han mengambil tindakan. Pada saat ini, Ji Fei sudah membawa Li Ruoxi dan 4 wanita lainnya ke dalam pesawat. Ji Fei tampak murung dan tertekan, dan kejadian ini membuatnya sangat marah. Si Bin adalah seseorang yang sangat dia hargai dan ingin fokus pada pelatihannya, tetapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Apa-apaan wanita ini?
Dia begitu lapar sehingga atas inisiatifnya sendiri dia mendorong pria itu ke bawah. Li Ruoxi tidak tahu mengapa Ji Fei begitu marah. Dia ingin berbicara. Tetapi Long Ke'er sudah berbicara. Ji Fei, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu dilecehkan oleh seorang wanita? Diam saja. Perkataan Long Ke'er yang tidak dipikirkan bagai menaburkan garam pada luka Ji Fei. Dia tidak hanya menyalakan tong mesiu milik Ji Fei, dia juga menuangkan seember bahan peledak ke dalamnya. Long Ke'er menciutkan urat lehernya karena takut. Ketakutan dan sedikit amarah terlihat di matanya. Lalu menatap Ji Fei, tidak tahu apa maksudnya. Seng Lingyun menarik Long Qir dan Huo Lei berdiri di depannya. Sayang, apakah terjadi sesuatu? Aku akan menghancurkan keluarga Han. Ji Fei mengepalkan tangannya dan berkata sambil menggertakkan gigi. Ketika keempat wanita itu mendengar tentang keluarga Han dan berpikir untuk membunuh orang di hotel, mereka semua menunjukkan kegugupan di wajah mereka. Bab 1166, apakah keluarga Han memintamu datang? 2 jam kemudian, Ji Fei tiba di Su bersama 4 wanita. Sepanjang jalan, keempat wanita itu bertanya beberapa kali, tetapi Ji Fei tidak mengatakan apa-apa lagi. Hal ini membuat keempat wanita itu tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi yang membuat Ji Fei sangat marah. Jadi mereka berhenti bertanya. Ji Fei baru saja turun dari pesawat dan langsung menelepon Si Dongpeng. Menutup, kemarahan segera muncul di mata Ji Fei. Dia melambaikan tangan untuk menghentikan taksi dan berkata, antarkan aku ke keluarga Han dari King Feng Men di Su. Ji Fei siap untuk pergi langsung menjemput seseorang, atau membunuh seseorang. Tuan, silakan masuk ke mobil. Sopir itu mengira dia adalah tamu keluarga Han dan bersikap lebih sopan. Ji Fei dan 4 orang lainnya masuk ke dalam mobil. Sopir itu ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat wajah Ji Fei yang muram, dia segera diam dan tidak berani berbicara. Ji Fei terus menelepon ponsel Si Dongpeng. Tepat ketika taksi itu sudah setengah jalan, ponsel Si Dongpeng menelepon. Ji Fei segera menjawab panggilan itu, mengapa teleponmu mati? Tuan Ji, saya khawatir keluarga Han akan membunuh orang untuk membungkam mereka. Jadi saya mematikan telepon saya dan menyembunyikannya. Ji Fei menghela napas panjang. Aku sekarang di Su. Di mana kamu? Dermaga Sishuwu di pinggiran kota Su. Si Dongpeng berkata dengan penuh semangat. Aku akan segera ke sana. Ji Fei tidak mengatakan apapun. Terima kasih, Tuan Ji. Si Dongpeng menangis di akhir pidatonya. Saat Ji Fei tiba, terasa seperti fajar telah tiba. Selama beberapa jam ini, ia merasa seperti hari-hari berlalu seperti tahun-tahun. Jaga Si Bin baik-baik, dan aku akan menjaganya. Ji Fei menutup telepon dan menatap pengemudi. Cepatlah ke Sishuwu secepat mungkin. Pengemudi memutar kemudi, mengubah arah dan menambah kecepatan. Pada saat ini, Han Gong dan kedua rekannya, bersama sekelompok pria dengan tato di sekujur tubuh mereka, menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Mereka akhirnya menemukan lokasi ponsel Si Dongpeng. Han Gong dan timnya menemui Du Yu, presiden masyarakat Dilong, dan memberinya 100 juta yuan, memintanya untuk membawa orang untuk membunuh Si Dongpeng dan lainnya. Du Yu adalah orang yang ahli dalam mengambil keuntungan dari orang lain di dunia gelap. Dia kejam dan tak berperasaan, sangat merajalela, dan sangat ganas. Dia selalu rakus akan uang. Dia selalu menjadi anjing yang dikendalikan oleh keluarga Han. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Du Yu masih seorang gangster kecil dan tidak ada yang memperhatikannya. Han Shaotian mendapati bahwa dia memiliki kualifikasi yang bagus dan kejam.
jadi dia secara pribadi memberinya beberapa petunjuk, dan Duyu meningkat dengan cepat. Mengandalkan peningkatan kemampuan dan kekejamannya, Duyu secara bertahap mulai bertarung di seluruh wilayah Shu dan akhirnya mendirikan masyarakat naga kaisar. Sejak saat itu, semua masalah yang sulit ditangani keluarga Han ditangani oleh Duyu. Han Gong dan beberapa orang lain telah bertanggung jawab untuk menghubungi Duyu selama bertahun-tahun, dan merekalah yang membantu Han Duyu menghancurkan kekuatan lain di Shu. 3 orang datang hari ini, dan Duyu awalnya ingin mentraktir mereka dengan anggur yang enak, makanan enak, dan wanita baik-baik, tetapi ketiga orang itu berperilaku sangat serius, jadi dia pun menjadi serius. Ketika dia mendengar bahwa orang yang harus ditangani adalah si Dongpeng dan yang lainnya, dia mengangguk setuju tanpa memikirkannya. Namun, mereka tidak pernah menemukan si Dongpeng dan 2 lainnya. Sekarang ponsel si Dongpeng telah dihidupkan, mereka dapat dengan cepat menemukannya melalui pemantauan. Ayo, bunuh mereka dan bakar mereka sampai menjadi abu. Ada kilatan niat membunuh yang dingin di wajah Duyu yang penuh luka. Demi memastikan selesainya misi, Han Gong beserta 3 orang lainnya berbaur dengan kerumunan dan bergegas menuju si Shu bersama-sama. Si Shu, sambil merawat Gao Yuan, si Dongpeng menghibur si Bin yang masih gelisah. Dia terus menatap ponselnya, menunggu kedatangan Ji Fei. Sebagai Presiden Kamar Dagang Shu, dia sangat jelas tentang apa yang telah dilakukan keluarga Han. Dia tahu bahwa mereka kejam dan tidak punya belas kasihan, dan akan menyelesaikan masalah ini dengan cara apapun. Lagi pula, reputasi Han Lu dan keluarga Han terlibat. Jadi dia keluar bukan saja untuk menghindarinya, tetapi juga untuk mematikan teleponnya secara langsung. Dan melalui perhitungan, diperkirakan Ji Fei akan segera tiba, maka mesin pun dihidupkan. Setengah jam kemudian, ponsel si Dongpeng tiba-tiba berdering. Dia pikir Ji Fei yang menelepon. Jadi dia menjawabnya tanpa melihatnya, "Tuan Ji, kita berada di dermaga di Sishu." Jadi begitu, suara Duyu yang dingin dan membunuh datang dari ujung telepon yang lain. Si Dongpeng terkejut ketika mendengar bahwa itu bukan suara Ji Fei. Dia segera menoleh dan melihat bahwa Duyu yang menelepon. Dia langsung tampak gugup. Sebagai Presiden Kamar Dagang Shu, dia mengenal Duyu. "Duyu, mengapa kamu menelepon?" "Kamu menebak, haha." Setelah Duyu selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Dermaga Sishu dikepung. Duyu sudah memberi perintah di ujung sana. Dia telah tiba di Sishu, tetapi dia tidak tahu lokasi pastinya. Hulala, si Dongpeng sudah mendengar suara langkah kaki dan suara mesin mobil di luar. Dia segera menutup telepon dan segera menelepon Ji Fei. Hanya dengan 1 klik, Ji Fei menjawab panggilan itu. "Tuan Ji, Duyu dari Shu di Longhui telah mengepung kita." Suara cemas si Dongpeng datang dari ujung sana. Ji Fei menatap pengemudi itu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Sishu? 10 menit, parkir, Ji Fei berteriak. Pengemudi itu tertegun dan menghentikan mobilnya tanpa sadar. "Kamu duduk di kursi penumpang dan pimpin jalan. Aku akan menyetir." Ji Fei mengatakan ini sambil keluar dari mobil. Sopirnya patuh. Ji Fei berkata kepada si Dongpeng di ujung sana, "Tidak peduli apa, tunggu 5 menit lagi, aku pasti akan sampai di sana." Hati si Dongpeng dipenuhi kehangatan. "Aku ada di dermaga Sishu. Kalau kita tidak bisa bertahan selama 5 menit, kita akan melompat ke sungai. Lalu kita bisa meminta Tuan Ji untuk membalaskan dendam kita." Nada suaranya tegas, menunjukkan tekadnya untuk mati.
Mata Ji Fei berkilat dingin. Dia menutup telepon, menginjak pedal gas hingga paling bawah, dan melaju menuju si Shuhu. Si Dongpeng mendengarkan bunyi bip di telepon dan memandang Si Bin dan Gao Yuan di sampingnya. Tuan Ji akan tiba dalam 5 menit. Gao Yuan menopang dirinya sendiri dan berdiri. Ketua Si, saya akan keluar dan menangani mereka. Anda lindungi Tuan Muda Si. Sebagai pengawal, meskipun dia terluka, dia tetap bertahan. Mata Si Dongpeng menampakkan emosi. Seorang teman di saat dibutuhkan adalah teman sejati. Gao Yuan, aku akan pergi bersamamu. Aku juga mau. Aku ingin melihat seberapa tidak tahu malunya keluarga Han. Si Bin berkata dengan marah. Ledakan, tepat saat ketiga orang itu hendak meninggalkan dermaga. Gerbangnya didobrak oleh sebuah mobil. Menabrak, terdengar suara tembok runtuh. Si Dongpeng dan 3 orang lainnya dengan cepat menghindar ke samping dan menghindari agar tidak terlempar. Du Yu dan anak buahnya telah masuk. Du Yu, apa yang ingin kamu lakukan? Si Dongpeng melangkah maju dan menatap Du Yu sambil berkata dengan marah. Du Yu melirik Si Dongpeng dan 2 orang lainnya. Matanya memperlihatkan ekspresi jijik dan meremehkan seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Si Dongpeng, ada apa denganmu? Matanya tertuju pada Si Bin. Ya ampun, seperti apa rupamu? Tuan Si, pakaianmu acak-acakan, dan ada bekas gigitan di lehermu. Mungkinkah kamu telah menganiaya seorang wanita dan dipukuli? Haha. Anggota perkumpulan Kaisar Naga yang lain pun ikut tertawa. Apakah keluarga Han memintamu datang? Si Bin begitu marah hingga urat-urat di dahinya muncul dan dia bertanya dengan marah. Bersambung.